para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi dengan kita, dengan Prof. Ali Saukah PhD, dosen Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Dan apa yang akan kita pelajari saat ini sebagai channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat, juga channel untuk amar ma'ruf media sosial. Kita akan berbicara mengenai bagaimana cara mencegah terjadinya guru besar abal-abal, guru besar atau profesor abal-abal. Nah, ini tentu menarik buat kita semua, terutama akademisi. Maka klik subscribe dan share video ini supaya banyak orang memiliki kesadaran terhadap profesor abal-abal itu, sehingga dia tidak melakukan. Nah, editor channel kita adalah Mas Heri Teguh Wiono MPD. Beliau guru SMP Negeri 2 Karanganyar di Kabupaten Ngawi. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yanto, baik-baik ya. Insya Allah. Sehat-sehat. Alhamdulillah baik, karena kebaikan kesehatan itu harus diperjuangkan, terutama usia-usia manula seperti kita ini. Dah. Karena kalau nggak berjuang itu akan berlaku prinsip use it or lose it. Jadi kalau Iya benar. seperti itu tubuh kita. Nah, gimana Pak Ali? Nah, kita sudah berbicara 3 episode, ini episode keempat untuk menjawab pertanyaan. Bagaimana cara mencegah Profesor Abal-abal? Ini mungkin bisa jadi 2 episode untuk menjawabnya. Gimana Pak Ali? Ya, ya memang ini nanti akan ada pengulangan-pengulangan ya, tapi memang di bawah satu naungan tema bagaimana cara mencegah profesor abal-abal. Tapi mungkin saja definisi profesor abal-abal itu perlu kita buat dulu. Ya, abal-abal Ya, itu apa? Abal-abal itu ya enggak seperti yang sebenarnya gitu. oke. KW-nya KW berapa enggak tahu ya. Jadi eh, sebetulnya yang benar itu adalah jabatan fungsional, jabatan fungsional seorang dosen yang diperoleh sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Walaupun kemudian ada ketentuan lain yang kemudian juga bisa membuatnya abal-abal. Jadi cara mencegah profesor abal-abal, cara mencegah jabatan fungsional profesor dari dosen di perguruan tinggi yang diperoleh dengan penyimpangan-penyimpangan. Itu mungkin sebagai satu gambaran definisi tentang yang kita maksud dengan profesor abal-abal. Hmm. Nah, saya itu punya catatan semacam rangkuman lah ya, tapi itu semua tentang cara mencegah profesor abal-abal itu. Ada 6 catatan saya, Pak Yanto. Oke. Ada 6 butir. Ini Nah, mudah-mudahan anu, apa, tidak panjang-panjang, tapi kalau panjang ya nanti kita lanjutkan berikutnya. Yang oke. pertama, Pak Yanto, ini dasar ya. Jadi kembalikan saja sebenarnya posisi profesor itu sebagai jabatan fungsional dosen Hmm. dalam jabatan puncaknya sebagai dosen yang meniti karirnya sejak tangga paling bawah. Nah, sekarang ini yang paling bawah adalah asisten ahli. Saya kira kembalikan posisinya. Jadi ya kalau itu kemudian tidak sebagai jabatan fungsional dosen dalam jabatan puncaknya sebagai dosen yang meneliti karirnya sejak tangga paling bawah itu ya ya Abal-abal. jangan cegahlah itu. Jadi Ya. yang kemudian tiba-tiba jadi dosen. Tujuan apa? Tujuannya untuk jadi profesor itu kan nggak ada. Pada waktu kita pertama kali masuk menjadi dosen itu kan tidak ada tujuan untuk menjadi profesor, Pak Yanto. Ya. Nah, jangan sampai ada yang di tengah jalan, ya di tengah jalan itu ingin nerabas gitu, tiba-tiba tujuan menjadi dosen itu untuk memperoleh jabatan fungsional guru besar. Ini harus dicegah sehingga tidak terjadi profesor abal-abal. Itu yang pertama, Pak Yanto. Ya. Ya, artinya Kemudian yang harus taat ajas kepada anu ya,
prosedur kepada protap untuk menuju tangga yang tertinggi profesor itu Pak Ali ya, ya kan? Ya, Hmm. ya betul Pak Yanto. Hmm. Jadi anu apa sekarang ini ya beberapa tahun terakhir atau puluhan beberapa puluh tahun terakhir mulai abad 2021 ini memang jabatan puncak ini termasuk tinggi tuntutannya gitu Pak Yanto, sehingga memang dirasa eh, jabatan fungsional yang paling tinggi itu yang memang ideal sekali. Itu yang Ya. kemudian mungkin eh, menjadi apa ya, supply and demand yang pernah kita bicarakan itu tidak seimbang. Hmm. Yang kedua Pak Yanto, Ya. yang kedua ini gampang-gampang susah ya, tapi memang sebetulnya itu harus tidak terjadi ya, yaitu membersihkan ya, saya menggunakan istilah membersihkan kepengurusan untuk bisa naik jabatan fungsional yang paling tinggi tadi dari segala macam persyaratan yang menyimpang dari segala macam apa eh, tindakan yang menyimpang ya. Salah satu yang muncul di permukaan adalah adanya kong kali kong gitu. Apalagi juga yang paling serem itu kalau di pihak pengurus yang mengurusi itu uang pelicin. Hmm. Tapi kalau di pihak yang ingin mengurus jabatan fungsional itu suap gitu ya. Ya, ini jangan sampai terjadi dan itu diungkap Pak Yanto. Diungkap ada yang sehingga kemudian ini saya kira kementerian kita itu akan relatif mudah melacak seperti itu. Ya. Kemudian juga yang pernah juga diungkap mengenai bagaimana kong kali kong antara penilai angka kredit yang ada di kementerian. Jangan Hmm. sampai itu juga bermain memanfaatkan peluang untuk apa menyimpang dari kepengurusan gitu. Dan kemudian juga anu lembaga asal itu artinya perguruan tinggi yang punya dosen yang mau karena memang perguruan tinggi sangat membutuhkan sehingga jangan sampai kemudian itu ada hal-hal yang disalahgunakan ya. Saya kira itu juga sudah muncul di permukaan. Itu saya kira ini termasuk anu, serius ini kalau saya dengar ini kementerian serius tuh menangani ini agar jangan sampai terjadi Ya. salah urus di berbagai level itu. Gitu Pak Yanto. Itu yang kedua Pak Yanto. Ya. Oke. Dan yang salah-salah urus itu kan semangatnya perguruan tinggi untuk mendapatkan menggandakan guru besar dalam waktu yang cepat misalkan ya. Ya tidak bisa dicepat-cepatkan. Artinya apa apa yang dia mau itu ada karena terkait dengan akreditasi segala macam itu ketika keberadaan guru besar itu. Oke, yang ketiga, next please. Yang ketiga ini masalah sistem pengelolaan ya. Jadi mungkin kaitannya dengan yang kedua tadi itu asas transparansi ya. Jadi kalau kemudian siapapun itu akan ngecek koleganya sendiri, mungkin karena dia seorang yang menjadi pemimpin di sebuah perguruan tinggi, karena sebagai dekan, sebagai rektor ingin tahu bagaimana perkembangan apa dosennya yang sedang diproses pangkatannya ke guru besar, termasuk diri sendiri, itu bisa akses ke sistem setiap saat bisa dibuka orang sehingga kelihatan. Jadi saya menggunakan istilah saya itu meningkatkan asas transparansi dalam proses pengurusannya di semua tahapan. Hmm. Baik itu tahapan di perguruan tinggi maupun di kementerian, kalau kalau apa perguruan tinggi swasta tentu di LL Dikti Pak Yanto. Ini saya dengar saya pernah juga diberitahu. Tapi kalau mau lihat ini loh, diklik ini keluar bagaimana tahapan sampai di mana dia, kekurangannya apa gitu. Jadi Ya. saya menggunakan istilah tingkatkan dalam artian memang sudah ada asas transparansi. Tapi hebohnya sekarang ini kan juga masalah transparansi ini mungkin masih ada kelemahannya Pak Yanto.
Nah, mungkin Itu yang ketiga, Pak. mungkin ya bisa meniru seperti sistem apa jurnal review itu lewat seperti OJS lah. Itu artinya Iya, perjalanannya bisa diikuti itu. iya, Kapan di review feedbacknya apa iya. antara lain. Terus Tapi Pak Yanto itu ada yang direkayasa itu yang. Jadi sebetulnya di UJS itu nggak ada, tapi merekayasa seolah-olah itu di UJS sampai setelah. Ya, jadi artinya anu apa namanya asas transparansi ini betul-betul yang orisinal gitu, otentik gitu. Karena nggak dikasih. ternyata ada juga itu yang merekayasa menunjukkan bahwa buktinya memang ini, tapi ternyata itu buktinya palsu gitu, Pak Yanto. Nah, ya kalau dikasih apapun di tangan orang yang seperti itu ya bisa aja dibuat-buat. Ya, ya itu sudah ada tempatnya tersendiri nanti. Lalu ada itu ya. Nah, yang keempat ini Pak Yanto, ini kalau saya menggunakan istilahnya itu tinjau ulang. Hmm. Permendikbudristek nomor 38 tahun 2021 tentang pengangkatan profesor kehormatan di perguruan tinggi. Ya, Tapi halayak ramai publik, banyak pihak minta pembatalan, langsung mengatakan pembatalan. Saya menggunakan istilahnya tinjau ulang gitu. hmm. Jadi bahkan saya dengar Asosiasi Profesor Indonesia itu langsung usul minta agar itu dibatalkan. Saya lihat gini ya, ada dua yang paling nyolok itu. Yang pertama tuh nyoloknya itu namanya aja di Permendikbudristek itu pengangkatan profesor kehormatan. Nah, Jadi artinya kalau profesor kehormatan, jadi nanti akan mestinya ada lektor kepala kehormatan. hmm. Ada karena itu jabatan fungsional. Jadi ada lektor kepala kehormatan, kemudian ada lektor dan seterusnya. Jadi ini memang duplikasi beririsan dengan dosen tidak tetap, Pak Yanto. Nah ini yang aneh yang pertama. Aneh yang kedua, yang bukan aneh ya, tapi kerawanan dalam kaitannya dengan penyimpangan itu eh, diserahkan dalam kaitannya dengan proses maupun hasilnya pengangkatan guru besar kehormatan itu kepada para rektor. Nah, para rektor pun, rektor yang mana, perguruan tinggi yang seperti apa, itu tidak dibatasi. Ya, ya, ya. Oh, Jadi ya, ya. Jadi artinya bukan bukan katanya kalau kalau PT PTBH PTBH maka kemudian itu bisa dilakukan, tetapi tidak disebut seperti itu. Jadi siapapun perguruan tinggi yang mungkin masih baru baru mulai itu pun kemungkinan bisa itu, sehingga mudah sekali ini apa rawan penyimpangan gitu Pak Yanto. Ya, terutama perguruan tinggi yang baru didengar. Karena untuk kepentingan politik, misalkan, maka seseorang tokoh politik diberi guru besar kehormatan di situ, supaya bisa akses apa resources yang lain akibat memberi itu. Mungkin bisa terjadi memang, Mbak Ali. Ya, Iya, ya, ya, iming-imingnya itu menggiurkan Pak Yanto. Jadi apalagi kalau perguruan tingginya itu masih perlu banyak dukungan gitu, ya, apa, dukungan dana, dukungan kekuasaan, dukungan, nah itu rawan sekali. ya. Lanjut. Pak Yanto, jadi saya kira saya mungkin juga kalau kemudian saya katakan tinjau ulang itu kalau kemudian ternyata madorotnya banyak, ya manfaatnya tidak banyak, lebih banyak penyimpangan, maka ya saya setuju sekali kalau itu dibatalkan aja. Beberapa kali kan ada permen yang barusan dikeluarkan, dibatalkan kalau memang dianggap itu tidak baik buat masyarakat. Tidak seperti yang diniatkan, niatnya baik, tapi ternyata diberi masukan oleh masyarakat itu tidak baik, Pak. Ya, Nah, Pak Yanto, ini yang kelima ini agak panjang ini, jadi mungkin lain kali aja ya. Ini masalah mengedukasi, mengedukasi para dosen tentang jurnal abal-abal, tentang jurnal predator, agar tidak tergiur mengambil jalan pintas ya. sehingga melanggar
saya hanya ingin ingatkan, tapi nanti mungkin juga dielaborasi sedikit lagi tentang adanya Permendikbudristek tentang eh, integritas 6 butir integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah. Ini juga rawan sekali untuk menghasilkan profesor abal-abal. Nah, itu kita elaborasi lagi di episode berikutnya, Pak Yata. Oke lah, itu biar para pemirsa kepo. Jadi ikuti terus tentang cara mencegah guru besar abal-abal terkait dengan persoalan publikasi di jurnal. Baiklah, terima kasih Pak Ali atas penjelasan dan diskusinya. Mudah-mudahan para pemirsa, para dosen yang akan menaiki tangga ke guru besar, apakah guru besar 850 atau 1050, ikuti kita supaya Anda semua menjadi profesor di jalan yang benar. Jangan sampai tersesat. Boleh tersesat tapi tersesat di jalan yang benar. Jangan sampai merasa jangan sampai merasa bahwa benar berada di jalan yang tersesat. Itulah. Terima kasih Pak Ali. Wassalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.